Salam Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus. Selamat berjumpa kembali di dalam acara kita Renungan Firman Tuhan. Sebelum kita membaca bagian Alkitab yang akan kita renungkan bersama-sama, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa yang di surga, kami sungguh berterima kasih karena Tuhan selalu menjaga, memelihara, dan menguatkan hidup kami. Kami ada sampai hari ini karena kuasa dan pertolongan Tuhan. Kami juga mengucap syukur untuk firman-Mu yang Tuhan selalu perdengarkan bagi kami, supaya kami diarahkan di jalan yang benar dan diarahkan untuk dapat hidup selalu berkenan kepada Tuhan. Kami akan kembali merenungkan firman-Mu Bapa, kiranya Roh-Mu yang kudus dapat menerangi hati, pikiran, dan pendengaran kami, supaya firman-Mu dapat kami mengerti dan kami jadikan sebagai pedoman di dalam setiap langkah kami mengiring Engkau. Terpuji nama-Mu Bapa, kami sambut firman Tuhan dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan hari ini terambil kembali dari 1 Petrus 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Yang demikian firman Tuhan. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu, aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu, apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Demikian juga kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, akan meneguhkan, akan menguatkan, dan akan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Nah, ayat yang ke-8 yang saya highlight di situ, itu menjadi dasar untuk kita merenungkan semua bagian dari nats yang kita baca. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi iblis itu seperti singa yang terus lapar, terus haus, terus mencari mangsa. Dan siapa saja atau apa saja yang didapatkannya, maka singa-singa itu akan menerkam dan memakannya hidup-hidup. Nah, demikianlah iblis selalu mengincar, terutama orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Kalau dapat atau sedapat mungkin, iblis akan mencoba merampas mereka untuk menjadi miliknya kembali seperti sedia kala. Nah, untuk itulah maka Petrus menasihatkan kepada jemaat supaya mereka jangan sampai lengah.
jangan sampai memberi peluang sedikit pun kepada iblis. Karena iblis akan selalu berupaya untuk mencari kesempatan, mencari peluang, sekalipun peluang itu sangat-sangat sempit. Jadi, apa yang akan kita bahas hari ini adalah menutup rapat peluang iblis. Nah, untuk itu maka kita akan melanjutkan dari pembahasan kita minggu lalu, apa yang dapat kita lakukan untuk menutup rapat. Nah, untuk itu kita harus ketahui peluang-peluang apa yang dapat dipakai oleh iblis untuk menguasai umat manusia. Nah, peluang yang dipakai oleh iblis untuk saudara mesti harus tutup rapat adalah kecongkakan, kesombongan, keangkuhan hidup. Nah, karena itulah maka kepada penatua-penatua, baik yang muda maupun yang tua, Petrus menasihatkan, demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Penyakitnya orang muda adalah merasa mampu tanpa orang tua. Merasa lebih tinggi, lebih maju daripada orang-orang tua. Nah, karena itu maka orang-orang muda itu rentan terhadap kesombongan dan kecongkakan. Maka Petrus berkata, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Dan kepada semua, ya, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Nah, jadi pintu gerbang iblis untuk bisa masuk ke dalam hati setiap orang, termasuk juga orang-orang yang percaya, itu adalah yang namanya kesombongan. Nah, bagaimana supaya pintu gerbang ini tertutup rapat agar tidak menjadi jalur masuk iblis menguasai kehidupan seseorang? Maka Petrus mengatakan di sini, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Jadi kecongkakan itu harus ditutup rapat dengan kerendahan hati. Orang yang selalu merasa diri bisa, orang yang selalu merasa lebih baik daripada orang lain, orang itu sebenarnya sedang membuka lebar-lebar pintu hatinya untuk iblis masuk ke dalam dirinya. Itu sebabnya maka Petrus menasihatkan kepada saudara dan saya, kita harus senantiasa merendahkan diri seorang terhadap yang lain. Ya, ini penting karena iblis itu salah satu faktor yang membuat dia jatuh ke dalam dunia itu adalah karena kesombongannya. Kalau saudara baca itu di dalam kitab Yehezkel, dia hendak naik menyamai yang maha tinggi. Maka Tuhan mencampakkan dia ke dalam dunia ini, ke atas muka bumi ini, dari tempat yang kudus di dalam kerajaan surga. Jadi kesombongan itu yang membuat iblis dicampakkan dari surga ke dalam dunia, dan kecongkakan itu juga yang membuat manusia masuk atau jatuh ke dalam cengkeraman iblis. Maka saudara dan saya sebagai orang-orang percaya harus menjauhkan diri dari yang namanya kecongkakan, kesombongan. Nah, yang berikut, apa yang menjadi peluang iblis untuk masuk ke dalam diri seseorang itu adalah kekhawatiran, cemas. Bagaimana menghadapi hari esok? Bagaimana pendidikan anak masa depan? Bagaimana kalau saya sudah tua? Jadi ada begitu banyak pertanyaan-pertanyaan di dalam dirinya, sehingga tanpa sadar dia masuk ke dalam satu situasi yang penuh dengan kekhawatiran. Karena itu maka saudara mesti hati-hati. Kekhawatiran adalah pintu gerbang yang lain yang dapat dilalui oleh iblis untuk masuk ke dalam kehidupan saudara. Maka jangan
khawatir. Ya, kata Petrus, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Tuh. Kalau saudara serahkan diri kepada Tuhan tanpa ragu sedikit pun, maka saudara tidak perlu takut tentang kehidupan ini. Karena di dalam Mazmur pasal 23 dikatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati, menyerahkan hidupnya sepenuh hati kepada Tuhan, tidak perlu khawatir tentang makan dan minum. Ya, Alkitab berkata, lihatlah burung di udara yang tidak menanam, tidak menuai, tetapi dipelihara oleh Tuhan. Lihatlah kembang di taman yang tidak dihiasi, tetapi keindahan Salomo tidak melebihi keindahan kembang-kembang itu. Karena apa? Karena Tuhan yang menghiasi mereka. Jadi pemeliharaan Tuhan itu sempurna. Maka itu sebabnya Petrus berkata, janganlah kamu khawatir, tetapi serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Saudara-saudara, ada dua cerita yang saya mau sampaikan di sini. Yang pertama itu teman saya. Ya, teman saya menikah lama baru dia punya anak. Nah, jadi dia berdoa, bergumul bertahun-tahun, ya, tidak sampai 10 tahun memang, tetapi cukup lama. Nah, dia bingung, ya, kenapa ini saya tidak punya anak gitu. Kalau terutama istrinya, kalau sampai dia tidak mendapatkan anak, maka bisa saja orang tua dari laki-laki itu menggugat, mengajukan cerai karena tidak memberikan keturunan kepada suaminya. Nah, lalu suaminya juga begitu, berdoa kepada Tuhan, minta supaya Tuhan memberikan kepada mereka keturunan. Bertahun-tahun mereka berdoa, dan kemudian akhirnya dia mendapatkan anak. Nah, begitu mendapatkan anak, laki-laki kembar dua-duanya. Satu dikasih nama Matius, satu dikasih nama Markus. Nah, karena begitu senangnya dengan anak ini, dia mengasihi anak ini, tetapi sekaligus juga dia khawatir. Jangan-jangan sampai anak ini sakit, apalagi jangan-jangan sampai kemudian Tuhan panggil. Lalu karena itu diperhatikan semua minumannya, diperhatikan semua makanannya, diperhatikan semua tempat tidurnya dan orang-orang yang berinteraksi dengan dia. Sampai makanan minumannya itu ditimbang Bapak Ibu, ditakar. Karena dia khawatir jangan sampai melebihi yang seharusnya, maka akan mengakibatkan dia sakit. Tetapi kemudian lama-lama karena mungkin merasa capek, lalu kemudian dia sedikit curhat kepada teman-teman, termasuk kepada saya itu, lalu akhirnya kami semua teman-teman itu sepakat bahwa kalau Tuhan yang sudah mempercayakan anak itu kepada Amang, ya, kepada Bapak, tidak usah khawatir, Tuhan pasti akan memelihara. Serahkan diri Bapak ke dalam tangan Tuhan, serahkan anak Bapak ke dalam tangan Tuhan, Tuhan akan pelihara. Nah, jadi sejak saat itu dia tidak lagi menimbang makanan untuk anaknya. Dia tidak lagi ketat untuk menjaga orang-orang yang berinteraksi dengan anaknya, tetapi diberi seperti biasa anak-anak yang lain, bebas untuk bermain, bebas untuk makan apa yang dia suka, tetapi dalam pengawasan. Nah, jadi kekhawatiran Bapak itu terhadap masa depan dan kesehatan anak itu akhirnya membuat dia begitu tertekan di dalam hidup. Nah, saya pun yang kedua, cerita yang kedua. Dulu itu saya taruh radio di atas kepala tempat tidur saya karena saya dengar satu stasiun yang namanya El Sinta. Nah, El Sinta ini stasiun yang menyiarkan peristiwa-peristiwa yang terjadi sepanjang malam. Makanya saya taruh radio itu untuk saya dengar. Ada kebakaran, ada tabrakan, ada perampokan, ada pembunuhan, dan lain sebagainya. Karena berita-berita itu masuk ke dalam pikiran saya dari malam sampai pagi,
Akhirnya saya dikuasai dengan kekhawatiran. Takut kalau keluar. Anak-anak saya yang masih kecil-kecil itu, saya juga diliputi dengan ketakutan. Jangan-jangan sampai mereka keluar lalu ada apa-apa. Jangan-jangan sampai saya tinggalkan mereka di rumah lalu kemudian bermain tanpa sengaja membakar rumah. Karena berita yang mengisi otak saya itu adalah kebakaran, kecelakaan, pencurian, pembunuhan, dan lain sebagainya. Akhirnya kekhawatiran memenuhi pikiran dan meliputi kehidupan saya. Tetapi kemudian setelah saya sadar ini berita yang negatif yang sudah meracuni otak saya tinggalkan, saya taruh radio di tempat yang biasa, lalu saya tidur sepanjang malam dengan tenang tanpa berita yang mengkhawatirkan itu. Nah, jadi hati-hati saudara-saudara, kalau kekhawatiran itu sudah menguasai hidup saudara, itu pintu lebar terbuka. Ya, pintu terbuka lebar bagi iblis untuk masuk ke dalam kehidupan saudara. Karena itu, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, karena Dia yang memelihara kamu. Tuhan adalah gembala kita yang baik, yang tidak akan pernah membiarkan kita hidup di dalam kekurangan. Nah, apa yang harus saudara tutup rapat untuk iblis jangan sampai masuk menguasai hidup saudara adalah penderitaan. Penderitaan. Jadi penderitaan itu diizinkan Tuhan datang untuk menerpa orang-orang percaya, dan orang-orang percaya yang tidak mengerti maksud penderitaan itu dari Tuhan dalam hidupnya, itu akan dianggapnya sebagai musuh. Lalu kemudian dalam keadaan menganggap penderitaan sebagai musuh, maka kemudian dia mencari orang-orang yang dianggapnya untuk bisa memberikan pertolongan. Maka masuklah yang namanya pedukunan, masuklah yang namanya okultisme yang dianggap sanggup untuk memberikan dia kelegaan, ketenangan, kebahagiaan, dan ketentraman hidup ini. Tetapi tanpa sadar, justru dia semakin tercengkram oleh kuasa iblis. Maka itu sebabnya Petrus berkata kepada jemaat, lawanlah dia, lawanlah iblis itu dengan iman yang teguh. Jadi jangan biarkan penderitaan itu menggerogoti pikiranmu, melemahkan imanmu, tetapi lawan penderitaan itu dengan iman yang teguh. Nah, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Berarti penderitaan itu bukan masalah pribadi, tetapi penderitaan itu adalah masalah bersama-sama. Nah, memang dari iblis tujuannya untuk mencelakakan orang-orang percaya, tetapi sesungguhnya Tuhan mengizinkan penderitaan itu datang ke dalam kehidupan umatnya, supaya melalui penderitaan itu maka umatnya itu bisa dimurnikan imannya di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-6 dan ke-7 itu. Nah, jadi saudara mesti pahami penderitaan ini. Kalau saudara pahami penderitaan, kemudian saudara bersikap secara positif terhadap penderitaan itu, maka saudara menutup rapat-rapat peluang iblis untuk datang menerpa kehidupan saudara. Ya, jadi jangan selalu a priori terhadap penderitaan, tetapi lihat penderitaan itu sebagai jelmaan tangan Tuhan yang akan membuat saudara semakin tangguh, semakin kuat, dan iman saudara akan semakin murni di hadapannya. Yaitu cara untuk bisa menutup rapat peluang iblis adalah memahami dengan benar maksud penderitaan, bersikap dengan benar terhadap penderitaan, bahwa semua penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi itu adalah untuk membuat hidup saya semakin hari semakin menyenangkan Tuhan. Nah, peluang iblis. Nih, peluang iblis yang Bapak Ibu mesti tahu, kemudian saudara mesti tutup rapat adalah
mengandalkan kekuatan sendiri. Ya, ini sifat manusia. Punya uang, merasa sanggup. Punya keterampilan bela diri, merasa diri sanggup. Tidak perlu pertolongan Tuhan. Nah, punya ilmu, merasa diri sanggup. Tidak perlu firman Tuhan. Nah, itu semua adalah peluang iblis. Maka itu sebabnya ini harus ditutup rapat. Jangan mengandalkan kekuatanmu sendiri, tetapi andalkanlah Tuhan. Ayat yang ke-10 dan 11. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, akan meneguhkan, akan menguatkan, dan akan mengokohkan kamu. Tuh. Jadi Tuhan yang saudara sembah, Tuhan yang saya sembah dan saya layani adalah Tuhan sumber segala kekuatan. Dan karena itu maka di dalam saudara menghadapi perjalanan hidup yang berliku-liku, yang penuh dengan penderitaan itu, maka andalkan Tuhan. Senantiasa minta penyertaan Tuhan, karena dengan Tuhan saudara akan kuat untuk menghadapi segala tantangan di dalam hidup. Ya, ini pintu yang bisa dipakai oleh iblis. Ini penyakit semua orang, yaitu merasa mampu tanpa Tuhan. Dan Alkitab mengatakan di dalam Yeremia, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang mengandalkan sesamanya. Jadi Tuhan tidak suka orang yang mengandalkan kekuatan sendiri. Karena itu dikatakan Tuhan mengutuk, terkutuklah. Nah, jadi melalui kesempatan ini dan melalui poin ini saya mengingatkan kepada Bapak Ibu bahwa kesombongan, merasa diri mampu, merasa diri bisa tanpa Tuhan, itu akan menjadi jalur masuk iblis untuk bisa menguasai saudara. Dan karena itu maka jangan sampai iblis itu menguasai, tutup. Ya, tutup rapat jalur-jalur itu, dan salah satunya adalah dengan mengandalkan kekuatan sendiri. Jangan mengandalkan kekuatan sendiri, tetapi senantiasa mengandalkan Tuhan. Ya, pemazmur berkata, bersama Tuhan kita dapat melakukan perkara-perkara yang besar. Hanya dengan Tuhan saudara bisa menjalani hidup ini, mengatasi segala persoalan, dan tanpa Tuhan saudara terus-menerus akan berada di bawah cengkraman kendali dari iblis si jahat itu. Nah, jadi saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, apa yang kita pelajari hari ini, supaya kita dapat menutup rapat peluang-peluang iblis dalam kehidupan kita adalah jangan mengandalkan kekuatan sendiri, tetapi andalkanlah Tuhan. Jangan bersikap a priori terhadap penderitaan, tetapi hadapi penderitaan dengan iman yang teguh, dengan percaya bahwa melalui penderitaan itu Tuhan akan menyatakan kuasanya. Jangan kekhawatiran menguasai hidupmu, tetapi atasi kekhawatiran itu dengan berserah diri kepada Tuhan, maka iblis tidak akan mendapatkan peluang sedikit pun untuk menguasai kehidupan saudara. Dan yang keempat, kesombongan itu harus dijauhkan, karena Allah menyentang orang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Maka itu sebabnya rendahkanlah senantiasa hatimu di hadapan Tuhan. Nah, kiranya renungan firman Tuhan pada pagi hari ini dapat menjadi pencerahan kepada Bapak Ibu bahwa iblis tidak akan pernah menyerah.
Iblis akan selalu beridar-idar mencari orang yang hendak ditelannya. Tetapi saudara sudah tahu apa pintu gerbangnya, jalur masuknya, dan itu semua harus ditutup rapat melalui nasihat-nasihat firman Tuhan yang sudah kita baca dari kitab Petrus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh menyatakan kepada kami peluang-peluang yang dapat dipakai oleh iblis untuk menguasai kami. Terima kasih firman-Mu juga sudah menasihatkan kepada kami bagaimana caranya untuk kami bisa menutup rapat peluang-peluang itu. Karena itu Bapa, tolong kami supaya firman-Mu yang sudah kami dengar ini kami dapat pahami dengan benar, dan dengan pertolongan Roh Kudus kami melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga dengan demikian walaupun iblis akan selalu berupaya, tetapi iblis tidak akan menemukan satu peluang bahkan yang paling kecil pun. Terima kasih Bapa, kiranya firman-Mu, kiranya Roh Kudus-Mu senantiasa berkuasa berdaulat dalam kehidupan kami, dan dengan demikian apa yang kami lakukan semuanya yang berkenan kepada Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa di surga. Kami berdoa mengucap syukur untuk firman-Mu dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin.